Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun dan kapanpun kalian berada. Kembali lagi bersama kami kelompok 1 mata kuliah Sistem Komunikasi Satelit. Pada kali ini kami akan mempresentasikan materi makalah kami yang berjudul Alokasi Frekuensi Satelit. Sebelum masuk ke pembahasan utama, kita berkenalan dahulu, yaitu dengan saya sendiri Riki Wijaya sebagai ketua kelompok bersama rekan-rekan saya yang ada di sini, Erisma Sihombing, Septina Sihombing, dan Aidil Fitra. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita ke pembahasan yang pertama. Yang pertama yaitu latar belakang. Seperti yang kita ketahui, di zaman sekarang ini telekomunikasi satelit memegang peranan sangat besar dalam terjadinya telekomunikasi global. Telekomunikasi satelit ini sangat berperan besar dikarenakan dia digunakan tanpa infrastruktur darat dan juga mempunyai wilayah cakupan yang sangat luas bahkan hingga ke ujung bumi sekalipun. Namun di dalam penggunaannya tentu dibutuhkan adanya peraturan dan pembagian dari gelombang frekuensi radio yang digunakan yang bertujuan untuk mencegah adanya interferensi antar gelombang dan memisahkan antara fungsi masing-masing gelombang. Jadi pengaturan itu dilakukan oleh lembaga internasional yang namanya ITU atau International Telecommunication Union, dan untuk Indonesia sendiri dalam penggunaan satelit Palapa dan Telkom diatur oleh Menteri Komunikasi kita, yaitu Kominfo. Berikutnya adalah rumusan masalah. Di dalam presentasi ini kita mempunyai beberapa masalah yang akan kita bahas, yaitu mengenai pengertian dari alokasi frekuensi satelit, ya, kemudian apa itu tujuan, kenapa dibuatnya alokasi frekuensi satelit, kemudian apa saja jenis-jenis dari alokasi frekuensi satelit yang ada, kemudian bagaimana proses dari regulasi pembuatan dari alokasi frekuensi satelit ini, kemudian bagaimana pembagian atau alokasi spektrum frekuensi satelit, dan yang terakhir apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pembagian dari frekuensi satelit tersebut. Kemudian kita masuk ke segmen tujuan dari presentasi ini. Kita harapkan agar penonton sekalian dapat mengetahui apa itu pengertian dari alokasi frekuensi satelit, kemudian faktor-faktor apa saja yang menyebabkan adanya alokasi satelit, kemudian menguraikan tujuan dari apa manfaat dibuatnya alokasi frekuensi satelit ini, kemudian mendeskripsikan pembagian spektrum dari alokasi frekuensi satelit, dan yang terakhir memahami regulasi atau peraturan secara internasional. Baiklah, sekian dari saya. Dadah. Oke, kita lanjut. Di sini saya akan melanjutkan dari teman saya tadi. Oke, yang pertama kita akan menjelaskan apa itu pengertian alokasi frekuensi satelit. Nah, yang kita ketahui adalah alokasi frekuensi satelit adalah proses penetapan pita spektrum radio untuk memastikan satelit beroperasi tanpa interferensi. ITU sebagai regulator global mengelola spektrum, menetapkan kebijakan, dan membagi frekuensi berdasarkan zona serta jenis penggunaan. Oke? Kepatuhan terhadap regulasi ini penting untuk mencegah gangguan komunikasi dan menjaga kualitas layanan. Oleh karena itu, koordinasi antar negara dan operator satelit diperlukan untuk memastikan penggunaan spektrum yang efisien dan efektif. Nah, lanjut lagi. Di sini ada tujuan alokasi frekuensi satelit. Apa itu tujuan alokasi frekuensi satelit? Yang pertama itu ada mencegah interferensi. Yang kedua itu ada meningkatkan efisiensi penggunaan spektrum. Yang ketiga ada kepastian regulasi bagi operator. Yang keempat mendukung berbagai aplikasi satelit. Yang kelima memastikan kepatuhan terhadap regulasi internasional. Nah, di sini saya akan menjelaskan poin-poin yang ada kelima ini. Nah, yang pertama itu ada mencegah interferensi. Itu apa sih? Yang pertama itu menghindari gangguan antar sinyal satelit yang beroperasi pada frekuensi yang sama atau berdekatan. Oke? Yang kedua itu meningkatkan efisiensi penggunaan spektrum. Apa itu? Nah, di sini memastikan spektrum radio digunakan secara optimal
untuk berbagai layanan komunikasi. Lanjut, yang ketiga itu apa itu kepastian regulasi bagi operator? Nah, yaitu memberikan kepastian hukum dan teknis bagi operator dalam mengoperasikan satelit mereka. Yang keempat itu mendukung berbagai aplikasi satelit. Itu apa? Di sini memfasilitasi layanan seperti komunikasi, navigasi, pemantauan cuaca, dan lainnya. Oke, lanjut itu ada yang kelima, memastikan kepatuhan terhadap regulasi internasional. Nah, itu apa? Yaitu menyesuaikan penggunaan spektrum dengan aturan yang ditetapkan oleh ITU dan organisasi yang terkait. Baiklah, dilanjutin lagi dengan teman saya. Bye-bye. Selanjutnya adalah jenis-jenis alokasi frekuensi satelit. Di sini ada terbagi 5 jenis, yaitu yang pertama adalah Fixed Satellite Service (FSS). FSS adalah jenis layanan komunikasi yang menghubungkan satelit bumi tetap dengan satelit bumi yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah Broadcasting Satellite Service atau BSS. Ini adalah jenis layanan komunikasi yang memungkinkan penyiaran langsung ke pengguna akhir tanpa melibatkan jaringan kabel. Kemudian yang ketiga adalah Mobile Satellite Service atau MSS. MSS adalah layanan komunikasi satelit bergerak seperti pesawat untuk berkomunikasi dengan satelit. Yang keempat adalah Navigational Satellite Service atau NSS. Ini adalah jenis layanan komunikasi untuk navigasi yang memungkinkan pengguna dalam menentukan posisi dan kecepatan dengan akurat. Contohnya itu adalah GPS. Kemudian yang kelima adalah Meteorological Satellite Service atau METSAT. Ini adalah jenis layanan komunikasi yang melayani dengan pengamatan cuaca, iklim, dan lingkungan bumi. Yang selanjutnya adalah proses regulasi secara internasional. Di sini ada 5 proses. Yang pertama adalah pengajuan awal. Pengajuan awal ini dimulai dengan mengajukan informasi teknis terkait satelit. Contohnya adalah karakteristik orbit. Yang kedua adalah periode komentar. Setelah pengajuan awal, negara-negara akan menanggapi pengajuan tersebut untuk memastikan sistem satelit terkena gangguan atau terkena interferensi. Kemudian yang ketiga adalah proses koordinasi. Setelah pengajuan awal dan periode komentar, dilanjutkan dengan proses koordinasi. Negara-negara dan operator satelit kemudian bernegosiasi untuk menetapkan parameter teknis yang menetapkan dan memastikan tidak adanya interferensi. Kemudian yang selanjutnya adalah pemberitahuan. Pemberitahuan ini akan disampaikan kepada International Telecommunication Union yang akan mempublikasikan pemberitaan akhir ke Master International Frequency Register atau MIFR. Kemudian yang terakhir adalah koordinasi berlanjut. Meskipun keempat proses sudah berlanjut, tapi koordinasi tidak akan berhenti di situ. Ini tujuannya adalah memastikan dan mengecek apakah ada perubahan sistem satelit. Lihat, ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi alokasi frekuensi satelit. Yang pertama adalah penggunaan orbit. Penggunaan orbit mempengaruhi cara satelit mengakses spektrum frekuensi dengan bagaimana cara berkomunikasi dengan satelit lainnya. Kemudian yang kedua adalah pertimbangan teknologi dan inovasi. Maksudnya di sini adalah perkembangan teknologi ini memungkinkan penggunaan frekuensi yang lebih efisien. Yang ketiga, proses koordinasi antar negara. Karena satelit sering beroperasi secara di wilayah internasional, maka International Telecommunication Union memegang peran penting dalam mengkoordinasikan dan menetapkan kesepakatan antar negara. Kemudian yang keempat adalah ketersediaan dan permintaan. Faktor yang keempat ini adalah ketersediaan dan permintaan. Ketersediaan frekuensi satelit itu dipengaruhi oleh tingkat permintaan. Tingkat permintaan yang tinggi itu dipengaruhi seberapa banyak frekuensi yang dialokasikan ke suatu satelit. Dan yang terakhir adalah pertimbangan ekonomi. Yang terakhir ini adalah faktor ekonomi seperti biaya peluncuran dan operasi satelit. Perusahaan yang lebih besar mungkin akan menggunakan akses lebih besar terhadap
frekuensi karena mereka memiliki lebih banyak sumber daya untuk mengalokasikan suatu satelit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baiklah, selanjutnya itu ya adalah kesimpulan. Komunikasi satelit memiliki peran yang penting, yang dimana dapat memajukan layanan konektivitas global. Selain itu juga memiliki cakupan yang sangat luas, sehingga komunikasi satelit ini dapat berkomunikasi atau yang dikenal dengan bertukaran data, juga sebagai penyiaran dan juga sebagai media alat komunikasi bergerak. Selain itu juga dilakukan sebagai media navigasi atau yang dikenal dengan GPS dan juga sebagai alat pemantauan cuaca. Adapun yang menjadi faktor alokasi frekuensi satelit yaitu yang pertama itu sebagai regulasi, yang kedua itu adalah keterbatasan spektrum, dan yang ketiga adalah kemajuan teknologi. Selanjutnya saran yang pertama itu ialah memerlukan optimalisasi penggunaan spektrum, yang dimana ini dapat ditingkatkan agar cakupannya ini bisa luas dan tidak hanya kepada ke daerah yang tertentu. Dan yang kedua adalah peningkatan regulasi, yang dimana pada saat ini didukung karena agar Indonesia dapat dikatakan bersaing dengan negara yang lain terkait dengan telekomunikasi. Dan yang ketiga adalah pengembangan satelit, yang dimana ini berguna agar dapat mencakup ke wilayah yang sulit dijangkau. Dan yang keempat adalah kolaborasi antar negara. Kolaborasi antara negara ini sangat penting agar dapat memastikan lebih efisien dan dapat mendukung kemajuan teknologi. Dan yang terakhir adalah edukasi dan kesadaran masyarakat. Edukasi dan kesadaran masyarakat ini sangat penting agar dapat memanfaatkan layanan komunikasi jauh lebih optimal lagi. Nah, sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Dan jika presentasi